Puji Tuhan, selamat sore pemuda remaja. Kita bersyukur sore hari ini, seberapa yang ada kita yakin dan percaya bahwa Yesus kita yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Siap memberkati kita yang hadir saat sore hari ini. Mari saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita mau bersyukur bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa dapati, kita bisa jalani hari-hari hidup kita. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan yang daripada Kristus, kita ada sampai saat ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi karena Engkau Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku. Amin, haleluya. Yang menopangku, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kamu dalam di remaja-Mu ada. Semua oleh karena kasih karunia-Mu. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya sukacita yang daripada Tuhan, urapan daripada Roh Kudus-Mu melingkupi seluruh anak-anak muda-Mu yang hadir saat ini. Sehingga kami boleh bersukacita meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri teman-teman. Bukan dengan kuat gagah kita ada. Tapi karena kemurahan Allah. Karena Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau telah menebus genap dosaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau telah menebus genap jiwaku. Haleluya. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Dia Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau telah menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Mari bersama katakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu
terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, ya surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan Yesus, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yuk. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, ya surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang perkasa. Silakan duduk kembali. Allah yang menyempurnakan kehidupan kita, karena betapa dalam kasih setianya bagi kita. Haleluya. Kita pujikan pujian ini. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya. Mari kembali saya undang bangkit berdiri. Amin. Betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh
Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ya, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur Allah menyempurnakan kita dalam kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, saya beri kesempatan pujian dari pemudanya untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar Yesus kita jadikan satu-satunya penyelamat dan harapan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk firman Allah. Saya undang teman-teman kembali bangkit berdiri. Kita mau renungkan pujian ini. Bahwa kasih setia Allah tidak pernah pudar dalam kehidupan kita. Dia Allah yang penuh kasih. Bahkan Dia yang membawa kita dekat dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Mari katakan bersama-sama, besar, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat hidupku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, amin, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Kita mau renungkan kasih karunia Allah. Sungguh luar biasa. Dia Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Walaupun mungkin kita sering terjatuh, seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita bersyukur bahwa sayangnya kepada kita tidak pernah berubah. Dia menanti kita untuk datang ke hadirat-Nya.
Dia menanti kita untuk berlari kepadanya. Mari datang kepada Yesus. Mari bersyukur buat kasih karunia-Nya. Haleluya. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga, men, kau tetap setia. Menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat hidupku dekat ke tata kasih karuniamu. Haleluya. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami dekat dengan kasih karuniamu. Haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Abed berdoa buat firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali rekan-rekan pemuda kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita datang bersama-sama kembali beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Puji Tuhan, kembali kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita buka dalam 1 Korintus 9, surat 1 Korintus 9, ayat yang ke-25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan, ayo bertanding. Ya, ayo bertanding. Jemaat Korintus ini jemaat yang besar.
Kalau teman-teman cari di Maps, ya cari di Google Maps, ketik aja Korintus, maka Maps kita akan ditujukan ke satu kota. Di tengah-tengah Teluk Korintus. Ya, jadi Korintus itu di pinggir pantai, di negara Yunani. Dan lumayan dekat dengan ibu kotanya. Kalau Yunani sekarang ibu kotanya Athena ya. Yunani kuno dulu Korintus ini menjadi kota yang sangat maju. Sangat maju. Orang-orang Korintus dalam kitab Korintus, baik Korintus 1 maupun 2, Paulus itu menyatakan bahwa jemaat Korintus ini jemaat yang penuh karunia. Semua talenta jemaat Korintus itu punya. Tuhan memberkati luar biasa jemaat Korintus ini. Sehingga Paulus menyampaikan, kamu ini dipenuhi dengan berbagai-bagai macam rupa kasih karunia. Kalau teman-teman baca di pasal 13, ya itu tentang kasih. Di mana mereka memiliki talenta yang luar biasa, tetapi kasih satu dengan yang lainnya itu kurang. Bahkan ketika teman-teman lihat di pasal yang ketiga, orang Korintus saking pintere, itu membuat circle. Oh, gue circle-nya Paulus. Oh, kalau gue circle-nya Barnabas. Gak mau kalah. Oh, saya ini dari golongan Kristus. Waduh. Dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Barnabas, yang satu tidak mau kalah. Wih gila, turun teko golongan Kristus, dukuran sopo. Karena Paulus memang memuji jemaat Korintus yang luar biasa hebatnya. Sehingga dari pujian itu jemaat Korintus itu mulai tinggi hati. Ya, mulai merasa wah. Bahkan di Korintus di ayat-ayat atau pasal-pasal berikutnya, karena saking hebatnya jemaat Korintus, saking pinternya segala ajaran itu diterima. Ada orang menyatakan A, ya. Ada orang mengatakan B, oh ya. Ada orang mengatakan C, D, E, F, seterusnya, ya mereka terima semua. Karena bagi mereka itu sangat berguna, bermanfaat dalam kehidupannya. Tetapi karena hal yang seperti itu, rupa-rupa pengajaran jemaat Korintus runtuh. Ya. Kalau teman-teman lihat, sekali lagi kalau searching di sana silahkan, ada reruntuhan-reruntuhan yang ada. Mau cari di Google Korintus atau nyari di Google Maps Korintus banyak sekali. Lah, salah satu yang paling maju di negara Korintus ini adanya atletik ya. Atletik itu olahraga dalam hal, kalau kita menyebutnya secara simpel itu senam. Baik senam lantai maupun senam indah, dalam hal atletik lari, ya, dalam hal, enggak tahu saya atletik itu apa lagi ya, renang mungkin ya masuk di dalamnya. Dan itu sudah ada tahun 63 sebelum Masehi. Sekitar tahun 63 sebelum Masehi. Kalau nanti saya salah bisa searching ya, bisa dibetulkan. Saya lupa tidak mencatat. Oh, saya catat ternyata mohon maaf, 216 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang 2024 ditambah 216, sekitar 2240 tahun yang lalu. Di negara Korintus itu sudah ada pertandingan atletik. Maju sekali, luar biasa. Kalau di negara kita sebelum Masehi, belum ada. Belum ada kerajaan Hindu-Buddha itu sekitar Masehi awal ya. Ini sebelum Masehi, 200 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Dan ada satu tokoh yang bernama Kleitomakos. Kleitomakos ini sebagai juara atletik berturut-turut dalam bidang gulat, tinju, dan pankration. Saya lupa pankration itu apa, ya, tidak saya catat tadi.
Sehingga Paulus di sini dikatakan tadi di ayat yang ke-26, aku berlari bukan tanpa tujuan, atau aku atlet tinju yang sekarep ninju. Sejarahnya karena memang di kota Korintus sudah terkenal dengan atletiknya, baik lari, baik gulat maupun tinju. Kemudian Paulus di sini ayat yang ke-25 bagian bawah, tetapi mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi ketika warga atau rakyat Korintus mengikuti atletik ini, mereka itu sebetulnya tidak diberikan mahkota. Tetapi mereka awalnya dikasih seikat seledri. Ya, seledri sebagai bukti kemenangan. Tetapi mahkota di sini kalau saya baca sejarahnya itu bukan mahkota yang dipakai di kepala, tetapi mereka diabadikan dalam bentuk patung. Silakan searching lagi nanti teman-teman Korintus di Google Maps, itu ada patung-patung yang sampai sekarang tetap ada. Itu adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang menang atau yang juara, salah satunya tadi Kleotomakos tadi. Ketika dia menjadi juara, maka dia diberikan mahkota, yaitu dibentuk patung dirinya untuk diabadikan. Luar biasa sekali. Sehingga semua negara, semua kota, bukan hanya Korintus aja, tetapi semua kota yang ada di Yunani mengetahui bahwa Korintus ini luar biasa. Ya. Dan pada petang hari ini, kita sebelum masuk ke firman Tuhan mau mencoba pertandingan olahraga. Ayo tinju antara Mbak Isma dengan Mbak Vina. Ayo gulat. Gulatnya bukan gulat secara jemaat Korintus, tetapi cukup aja gulat memasukkan jarum ke dalam benang. Iya, bukan benang ke dalam jarum, jarum ke dalam benang. Ini ada jarum. Ya, terserah wis mau ambil jarum berapa, mau ambil benang silakan digunting sendiri benangnya. Wis ono benangi, jangan dipakai. Gak kena. Nah, selama 1 menit saya ingin tahu dapat berapa Mbak Isma benang yang dimasukkan. Dan Mbak Vina juga dalam 1 menit berapa benang yang, berapa jarum yang bisa dimasukkan. Ya. Karena ada pelajaran yang istimewa dari apa yang disampaikan Paulus. Sudah 1 benang aja Mbak Isma, nanti kita ngerunci jarum. Ya, ngerunci jarum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah ambil jarumnya 1. Saya hitung mulai dari 3, 2, 1 silahkan. Nah, ketika kita memasukkan seperti ini kan tidak tahu tiba-tiba ada gangguan. Atau ada gesekan, atau ada apa, tiba-tiba ini saya angkat ke atas kan kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Padahal Mbak Vina sudah 4 mata loh. Ganti jarum silahkan tidak apa-apa. Tiga 30 detik lagi. Gak bisa makmu aja. Lo lawang ini pertandingan no, tapi tidak ada hadiahnya. Nanti hadiahnya mendapatkan mahkota yang fana, saya abadikan dalam bentuk patung di depan gereja. Minta bantuan Bapak Miseno nanti memahatkan patung dari kayu. Oke, 15 detik lagi. Menyerah pada lagunya ku tak akan menyerah. Ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mbak Isma dapat berapa? 3, Mbak Vina? Puji Tuhan, 0. Tepuk tangan dong buat teman kita. Nah, ini contoh simpel dari apa yang disampaikan Paulus melalui firman Tuhan. Bagaimana Mbak Isma rasanya memasukkan jarum ke dalam benang?
ngerunce jarum. Biasa hai. Ada kesulitan? Tidak ada. Mbak Vina, bolongannya, lubangnya, numpuk-numpuk. Karena pengaruh dari silinder penglihatan ya, puji Tuhan. Kemudian tadi coba saya distrak ya, coba saya ganggu. Saya angkat panci, embernya ember. Nampan. Saya angkat nampannya, kemudian saya jawil-jawil gimana. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ya. Kita berlomba dalam dunia ini bukan berlomba tentang apa yang buruk, tetapi menjadi apa yang benar dan apa yang baik. Yang pertama, pengendalian diri. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri. Yang pertama penguasaan diri atau pengendalian diri ya. Seorang atlet yang berpartisipasi dalam pertandingan harus punya pengendalian diri yang kuat. Harus bisa mengatur dirinya. Ya, pengendalian diri ini merupakan satu dari 9 buah roh. Dan buah roh yang terakhir. Tetapi tanpa buah roh pengendalian diri, buah-buah roh yang awal itu tidak bisa terjadi. Tidak mungkin orang bisa bersuka cita kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia akan larut dalam kesedihan karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa menguasai dirinya, aku bersedih terus, bagaimana mungkin bisa sukacita. Apalagi ketika kita masuk ke dalam buah roh kesabaran. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah roh kesabaran kalau dalam diri kita ini tidak ada penguasaan diri. Tidak ada pengendalian diri. Oh, omong kosong. Gak usah yang tinggi-tinggi nomor 1 kasih. Gak usah. Sabar aja loh. Bagaimana bisa terjadi kalau kita tidak punya pengendalian diri? Tidak bisa. Penguasaan diri ini firman Tuhan katakan menguasai diri dalam segala hal. Jadi teman-teman menguasai diri dalam segala hal. Jangan ke hal-hal yang rohani dululah. Ke hal-hal yang sehari-hari. Teman-teman berapa lama bisa mengendalikan diri dalam menggunakan HP? Berapa lama teman-teman bisa mengendalikan diri atau membatasi diri dalam penggunaan gadget, laptop? Seberapa bisa teman-teman mengendalikan diri dalam hal makan dan minum? Nah, kalau saudari Ovi minggu yang lalu sampai opname ya, kenapa Mbak Ovi? Om, kena lambung. Oh iya, kurang pedes ya. Iya, ayo tak ajak makan sebelah. Aduh enggak sih Om. Alah paling kok ya kapok Lombok. Beberapa minggu berikutnya saya lihat story-nya Mbak Vina nyeblak bareng. Ya enggak apa-apa ya. Mengendalikan diri dalam hal makanan dan minuman. Mengendalikan diri dalam hal perkataan, dalam hal pikiran, dalam hal perbuatan. Mengendalikan diri dalam hal tidak kebut-kebutan, lek sepedahan, waduh wis jam mini. Ya. Pengendalian diri firman Tuhan katakan dalam segala hal. Dalam segala hal. Bahkan dalam hal tidur pun juga harus dikuasai ini. Mau milih bangkong atau milih tidak tidur sama sekali. Oh tidur 3:30, bangun 5:30 pagi berangkat sekolah. Lek guduk titisane Ultraman gak iso. Main game, semalam suntuk. Kemudian 3:30 baru tidur, alarm bunyi 5:30 ganti baju. Berangkat sekolah karena sekolah adalah rumah pertamaku maka di situ saya tidur. Dalam hal pengendalian diri baru kita masuk ke dalam hal-hal yang rohani, dalam iman kita. Bagaimana kita mengendalikan diri dalam hal berdoa. Bagaimana kita mengendalikan diri, menguasai diri dalam hal beribadah. Bagaimana kita mengendalikan diri dalam apapun yang berurusan dengan hal-hal surgawi. Ya. Atlet ini harus melatih secara disiplin, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan menghindari
hal-hal yang dapat mengganggu performa mereka. Bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri. Jadi pengendalian diri dalam diri kita, penguasaan diri ini itu mempengaruhi performa kita. Bagaimana kita dinilai orang lain itu bisa atau tidak, dinilai benar atau tidak, baik atau tidak, itu dari performa kita. Firman Tuhan Amsal katakan, sesuatu datang dari hati, muncul di face, di wajah, atau dalam perilaku sehari-hari. Kita harus menjaga yang pertama kesehatan fisik dan mental dari hal-hal yang merusak hidup kita. Ya, dari hal-hal yang merusak hidup kita. Jaga, makan perlu, minum perlu, olahraga perlu. Bahkan olahraga pun kalau secara porsir itu juga tidak bisa disebut pengendalian diri. Ya. Dalam hal olahraga, walaupun baik apapun seperti yang saya sampaikan tadi, atlet ini juga mengendalikan diri, menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Tidak mungkin atlet itu berlatih sepanjang hari 24 jam selama seminggu, enggak bisa. Mereka harus mengendalikan, mengatur dirinya juga. Demikian pula hidup kita dalam hal rohani juga harus bisa menguasai dalam segala hal. Saya ulangi, baik dalam pikiran, perkataan atau perbuatan, menahan diri dari hal-hal yang dapat mengganggu iman kita kepada Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan ini banyak sekali tantangannya ya. Sering saya ambil contoh Mas Abed. Dalam prakeringnya kemarin gimana cerita ke saya. Mas Bilas aku tuakon iki mas, dus. Itu awal mula penderitaan. Ya, ketika nanti kita sudah masuk ke dunia kerja, ke dunia masyarakat itu waduh lebih luar biasa lagi. Dalam dunia SMP, SMA, perkuliahan sudah luar biasa. Ya. Apalagi masuk ke masyarakat, waduh itu luar biasa sekali tantangannya. Kalau kita tidak menguasai diri dalam iman kita, dalam doa kita, dalam firman kita, dalam kesetiaan kita, kita ikut ke dalam duniawi. Bahkan Ibrani katakan, jangan meninggalkan persekutuan atau perhimpunan yang ada seperti yang dibiasakan. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja atau membiasakan dirinya, alah sembenai, alah nanti aja. Kalau kita mau ikut seperti itu terserah. Yosua katakan kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori silakan. Kamu mau ibadah kepada Allah orang di seberang sungai Efrat silakan. Yang penting aku tetap ibadah kepada Tuhan. Yosua sampai katakan kepada orang Israel yang demikian. Karena Yosua tahu orang Israel itu tegar tengkuk, tidak bisa dikasih tahu dan mudah terpengaruh. Kita bukan Israel, tetapi kita dicangkokkan ke dalam Israel. Walaupun kita jasmani tidak ada keturunan Israel, tapi rohani masih ada turunan Israel. Oh, angel kandhane. Saya tidak ngomongkan teman-teman, kadang-kadang saya pun juga sama. Ketika dapat firman Tuhan, firman opo sih, wangel kita. Karena tidak sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita tidak mengendalikan diri, semua firman Tuhan ini salah. Enggak ada benarnya dalam diri kita. Padahal kita hidup dari firman Tuhan. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti, makanan, minum saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Pelos, mulutnya Allah. Jadi jangan percaya dengan omongan saya, jangan. Kalau omongan saya teman-teman percaya, waduh kecewa luar biasa. Tapi percayalah akan omongan firman Tuhan ini. Saya pun juga terus belajar. Apa yang firman Tuhan sampaikan kita mau belajar bersama-sama sedikit enggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi bukit ya. Kita mau melakukan untuk mengendalikan diri di dalam segala hal. Yang kedua, ayat yang ke-26b, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Oh ya saya ingat, tiba-tiba saya ingat, Pangkration itu gulat tinju jadi satu tetapi tanpa pengaman dan pelindung. Pakai tangan kosong. Jadi kalau mau ngerawuk boleh, kalau mau nendang boleh. Kalau teman-teman mau nyari silahkan, bahkan mohon maaf kata,
sampai mencungkil mata lawan itu diperbolehkan. Ya, karena memang adu kekuatan. Pankration tadi. Ya. Dan di sini Paulus mengatakan, aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Kalau teman-teman lihat pertandingan tinju sekarang enggak ono kayak ya omoni ya. Kalau dulu kita ada ya setiap minggu siang itu ada tinju di Indosiar atau di TV Oni ya, TV Ban. Setiap kita mau nonton kartun ada tinju. Kasih tahu wis. Ya. Jadi dulu ada pertandingan tinju secara dunia, bagaimana ada bagian-bagian vital yang tidak boleh ditinju. Karena itu menjadi pelanggaran nanti. Misalkan di daerah mata atau di pelipis ini ya. Daerah telinga sini tidak boleh. Karena nanti bisa pecah gendang dan pecah kepala. Kemudian di daerah sini, tengkuk sini tidak boleh. Karena tengkuk ini pusat saraf. Ya. Kemudian di alat-alat vital yang lainnya. Jadi ada aturannya. Tetapi berbeda dengan pankration ini. Mereka mau gulat apapun bebas, tanpa alat, tanpa sarung tinju, tangan kosong, tapi boleh melakukan apa saja. Mau nyekek, mau nendang, mau nyakar, mau segala macam diperbolehkan. Ya. Dan Paulus mengatakan, aku tidak sembarangan loh dalam hal ini, tetapi aku punya tujuan supaya aku bisa mengalahkan lawan. Yang kedua, dalam hidup kita mau fokus pada perjuangan yang serius ya. Paulus menginginkan dan menekankan bahwa kehidupan Kristen itu bukan sesuatu yang mudah dan santai. Tidak. Bahkan Yesus pun sudah menyampaikan dalam firman Tuhan, yang mau mengikut aku harus pikul salib, tidak enak. Menyangkal diri. Kalau tadi menguasai diri sudah enggak enak, yang sekarang tambah menyangkal diri. Supaya apa? Supaya fokus pada perjuangan yang serius. Dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan kesungguhan hati untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan. Demikian juga dalam halnya rohani kita. Harus ada kesungguhan hati dalam kita mengiring Tuhan. Makanya sering kali dikatakan, Jemaat Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan hanya di bibir. Sekali Yesus tetap Yesus, kita mau belajar bersama-sama. Seorang atlet yang berjuang keras meraih kemenangan harus berjuang melawan godaan-godaan atau rintangan yang menghalangi. Kalau tadi saya contohkan Mbak Vina tak senggol, Mbak Isma ketika mau ngambil jarum tak ambil. Kalau kita tidak fokus akan terpengaruh, sehingga memasukkan jarum itu akan sulit sekali. Butuh fokus. Kalau tadi Mbak Isma sama Mbak Vina luar biasa fokusnya sambil ngobrol. Karo masang ini, wis awakmu is, yo wangil ya, wis aku gak iso, aku wis kalah ya. Fokusnya terbagi, iya. Kalau orang fokus itu akan diem. Sambil memikirkan ya apa ya strategi ini. Sama seperti atletik lari ya. Kalau enggak salah itu lari 800 meter kalau enggak salah. Jadi seorang atletik 800 meter itu tidak bisa sekali start itu langsung digas, enggak bisa. Kecuali kalau lomba 100 meter. 3-2, weng langsung gaspol, rimblong. Tapi kalau 800 meter itu tidak bisa. Harus dia mengatur ritme larinya. Baru sekitar setengah atau kurang sepertiga lari baru dia ngegas betulan. Kalau digas dari awal sampai tengah dia enggak kuat. Dia akan kelelahan. Dengan fokus, dengan berdiam diri, dengan mengatur ritme, kita bisa mencapai tujuan kita. Tidak ada yang namanya disik-disikan. Dalam hal kita berjuang dalam rohani ini, enggak ada. Setiap orang punya rutenya sendiri. Setiap orang punya ritmenya sendiri. Tetapi tujuannya apakah beda? Sama. Oh, ya wis aku tak pelan-pelan aja, wis lek gitu, cek gak ndang mati. Engko aku cepet-cepet aku malah ndang mati aku, kan tujuanku wis tercapai, bukan seperti itu. Ya. Paulus katakan, kalau Tuhan mau ambil aku,
ya biar ambil aku. Tetapi kalau Tuhan belum ambil aku, berarti masih ada tugas untuk aku memberi buah. Ya, dalam surat apa saya lupa. Ini yang disampaikan oleh almarhumah Ibu Gembala waktu sakit. Kalau Tuhan memang mau ambil silahkan, enggak apa-apa. Tetapi kalau memang Tuhan belum ambil berarti masih diberi kesempatan untuk bisa memberi buah bagi orang lain. Setiap kita punya ritmenya sendiri, tetapi jangan sampai kita berhenti. Lari capek pernah saya sampaikan ya, lari capek jalan. Jalan capek berangkang, berangkang capek ngesot. Yang penting masih ada pergerakan. Jangan berhenti. Ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, diulangi lagi. Melatih tubuh dan menguasainya. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, anak-anak Allah, kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita, baik hidup jasmani maupun hidup rohani. Kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau kita punya tujuan yang jelas aja, masih bleset. Nah, saya sering melogikakan seperti itu ya. Apalagi kita punya tujuan yang wis mengalir aja, itu ikan mati. Ikan mati itu mengalir ikut arus. Tetapi kalau ikan yang hidup itu bertahan untuk melawan arus. Apa tujuan dalam hidup jasmani kita? Teman-teman punya cita-cita? Punya doa, punya harapan, punya keinginan, itu tujuan kita. Kue sera, whatever will be, will be. The future not us to see, kue sera. Terserah, masa depan kita tidak melihat. Apa yang mau terjadi dalam diriku terjadilah. Tetapi kalau kita tidak punya tujuan dan tidak punya sasaran, ya tidak bisa. Orang Jawa bilang gelambiar ya, kemana-mana. Apa yang menjadi doa kita itu pegang teguh. Apa yang menjadi tujuan harapan kita itu pegang teguh. Pernah saya dulu sampaikan goals ya. Apa yang menjadi goals kita itu doakan sampai itu goals betulan. Para atlet memiliki sasaran yang jelas, yaitu lawan mereka. Dan tidak mau dirinya diombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak penting. Saat kita mau belajar fokus itu banyak godaan. Ya. Kalau bagi kita itu godaan tidak penting, ya wes abaikan aja. Yang penting kita fokus pada tujuan kita, punya sasaran yang jelas. Jangan mudah diombang-ambingkan, sama seperti jemaat Korintus, karena saking pinternya setiap ajaran yang disampaikan diterima, ombang-ambing wis, gak punya keteguhan iman. Apa yang kita percayai kebenaran itu pegang teguh. Teman-teman kemarin ambil teks tahunan kan, dapat firman Tuhan ayat emas, pegang. Ayat emas itu 1 tahun sebagai pegangan kita. Ketika kita alami drop, ya, alami down, alami capek, alami kecewa, alami, kok gini sih. Baca pegangan kita, ayat emas itu. Ayat emasku gak nyambung, gak ada namanya firman Tuhan yang gak nyambung. Walaupun terasa aneh kata-katanya, tapi tetap kok nyambung dengan hidup kita. Apa hubungannya dengan hidup kita? Ayat ini sangat berhubungan dalam hidup kita sehari-hari karena kita orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan Allah. 1 Petrus katakan engkau umat pilihan Allah sendiri. Ya. Kita umat pilihan Allah sendiri. Jangan berhenti di panggilan aja. Saya panggilan menjadi anak Allah. Jangan, firman Tuhan katakan kamu bangsa yang terpilih. Dipanggil dengan dipilih itu lebih baik dipilih. Karena kalau dipanggil belum tentu dipilih. Tetapi kalau sudah dipilih pasti sudah terpanggil. Jadi lebih baik kita menjadi anak-anak pilihan. Sehingga firman Tuhan katakan, saya ulangi lagi, kamu bangsa yang dipilih Allah sendiri. Imamat yang rajani, Allah yang merajai kita.
Kita perlu memiliki pengendalian diri dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam hal emosi, dalam hal perkataan, perbuatan, dalam iman kita pun juga harus mengendalikan diri, terutama terhadap dosa-dosa yang ada. Sehingga kita bisa memprioritaskan hal-hal yang besar dan penting. Prioritaskan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Kuasai diri, fokus pada diri kita. Sehingga apa yang kita doakan, firman Tuhan katakan, kamu bukan menerima mahkota yang fana, bukan tak buatkan patung untuk abadi, tidak. Tetapi kamu mendapatkan mahkota yang tidak fana, yaitu dalam kerajaan surga mahkota yang abadi. Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Bapa kita. Mas Rio kalau berdoa selalu Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Sehingga kita anaknya berhak mendapatkan warisan, yaitu kerajaan surga. Kalau warisan sudah di spoiler kepada kita ya. Sudah dikasih spill, tak spill ya. Kamu dapat warisan surga. Walaupun kita belum terima. Tetapi ketika kita teguh warisan itu, iman kita mau menguasai diri dalam pertandingan-pertandingan, kita mau fokus atas perjuangan-perjuangan kita, warisan itu jatuh kepada kita. Si Tuhan tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri bersama-sama, saya serahkan kepada Oni. Puji Tuhan, kita bersyukur lewat firman Allah menguatkan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap fokus di dalam Tuhan, tetap setia dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Tetap setia, selidiki aku. Kita mau tetap setia sampai kapanpun. Firman Tuhan katakan setialah sampai mati. Kita mau pertahankan iman kita mau berjuang untuk meraih tujuan hidup kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari selidiki kami Tuhan, untuk kami terus berjuang. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau terus berjuang Tuhan. Kami mau terus bertanding. Kami mau terus fokus untuk mencapai tujuan iman kami. Tetap setia. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Saudari Sharon berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita beri persembahan buat Tuhan. Kita mau berjuang terus sampai Yesus kembali. Berjuang terus sampai Yesus kembali. Ini yang menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selamanya. Mari berjuang terus sampai Yesus kembali. Ini yang menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selamanya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita, Tuhan Yesus memberkati kehadiran teman-teman semuanya yang sudah membantu dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pengumuman gereja besok pagi pada anak-anak sekolah minggu dilanjutkan dengan ibadah raya jam 8:30. Puji Tuhan, hari Selasa tetap ada persekutuan doa untuk pemuda dan remaja. Tuhan memberkati, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kembali saya undang bangkit berdiri. Nanti ada pengumuman dari Bu Ketua. Kalau ada nanti teman-teman duduk kembali. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat refnya, telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu
pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas pimpinan-Mu dalam ibadah pemuda remaja malam hari ini. Kami bersyukur dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini Allah bekerja memimpin kami. Allah berkarya mengurapi kami. Kami percaya setiap anak-anak muda-Mu yang hadir, boleh Engkau lawat Tuhan. Engkau perbaharui setiap hati kami, setiap hidup kami, dan Engkau memberkati kami semuanya. Terlebih lewat kebenaran firman-Mu, membuat kami anak-anak muda-Mu di tempat ini mau terus berjuang mempertahankan iman kami. Untuk kami tetap fokus memandang Engkau ya Tuhan. Untuk kami tetap fokus menguasai diri kami. Sehingga iman kami tetap ada di dalam-Mu. Kami tetap Engkau nilai setia ya Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kamu di remaja-Mu di tempat ini berkati mereka dalam segala hal. Berkati yang dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Allah turut campur tangan segala pergumulan, cita-cita, harapan anak-anak muda-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang akan turut campur tangan, memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang, Allah menyertai kami sampai tiba di rumah dengan selamat. Kamu di remaja yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali teman-teman. Ada pengumuman dari Bu Ketua. Oke, terima kasih buat waktunya. Shalom teman-teman semuanya. Jadi minggu depan tanggal 15 kita akan mengadakan acara ulang tahun AOC Generation dan juga Valentine. Yang pertama, jangan lupa membawa tukar kado dibungkus koran atau LKS bekas dengan minimal pembelian 20.000, barangnya nggak boleh cepat habis. Oke, diingat ya. Pengumuman yang kedua, membawa lauk pauk atau dessert ya, untuk kita makan food gathering di tempat ini. Terus yang ketiga, ada dress code-nya ya. Warna pink atau biru muda. Oke. Terus yang keempat, bagi teman-teman yang belum punya buku tabungan, kayaknya Devia belum ya, Devina juga bisa minta ke Mas Wahyu untuk kita menabung acara fellowship atau youth camp di bulan Juni atau Juli mendatang. Oke? Sudah itu aja sepertinya. Oke, jangan lupa tukar kado dan bawa makanan. Dan dress code-nya pink atau biru muda. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.